setia, selamat datang di BBG Bocah-Bocah Gensos. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang nih, kita harus kenalan dulu gak sih? Betul banget tuh. Tapi kalau udah kenalan jangan terlalu sayang ya. Nah, kenalin semuanya, aku Deta Ayu Laura Dan aku Dwi Ramadhani. selaku moderator di episode kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat dan perlu diketahui lebih dalam nih, Wih, apa tuh? yaitu tentang autisme pada anak. Wih, keren banget ya. Harus. Langsung saja gak sih kita sambut bintang tamu kita? Boleh tuh. Kalian kepo gak sih siapa? Banget. Ayo. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Menentang. Terima kasih. Terima kasih. Nah, langsung saja nih, kalian pasti kepo kan tiga narasumber kita itu siapa sih? Nah, kita mulai perkenalannya dari ibu dulu. Jadi perkenalkan, saya Aisyah, ibu dari Adam. Halo, saya Ilham, bapak dari Adam. Dan ini adalah anak saya, yaitu Adam Abdillah. Salam kenal ya. Selamat datang di podcast BBG. Untuk panggilan anaknya ini siapa sih? Nah, untuk panggilannya sendiri adalah Adam. Oh iya ya. Bagus. Nah, terima. Itu tuh kalian udah kenal kan sekarang sama tiga narasumber kita. Nah, kita itu sekarang lagi ngundang ahli gak sih? Iya, betul banget tuh. Kalian pasti kepo gak sih siapa? Iya. Marilah kita sambut dengan ahli psikologi yang bisa membantu kita untuk mendalami lebih lanjut tentang autisme pada anak itu seperti apa sih. Dan mari kita sambut dengan ahli psikologi yakni Ibu Ken. Silakan. Bisa salam berkenalan dulu. Baik, halo sobat podcast. Perkenalkan nama saya Ken Ardana. Saya sebagai pengisi acara hari ini. Terima kasih kepada Mbak Deta dan juga Mbak Dwi karena telah mengundang saya di acara podcast kali ini untuk mengedukasi para bapak ibu mengenai disabilitas intelektual. Ya, betul banget. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa datang di acara kali ini ya. Baik, terima kasih sekali. Iya. Nah, kita udah kenalan kan sama semua yang ada di sini. Sekarang kita langsung mulai aja gak sih dari pertanyaan pertama? Boleh. Betul banget tuh. Baik. Omong-omong tentang autisme nih, Bu Dokter, apa sih autisme itu menurut Bu Dokter? Autism ini sendiri tuh gangguan perkembangan pada saraf anak. Tidak semua anak mengalami ini, hanya anak-anak terkhusus saja. Dan mereka yang mengidap penyakit ini itu cenderung memengaruhi perkembangan bahasa anak mereka. Akibatnya itu anak dapat kesulitan berkomunikasi, juga bergaul dengan seseorang, berinteraksi, dan yang pastinya perilaku mereka berbeda dengan orang lain. Gitu. Baik. Menurut Bu Dokter ini tanda-tanda bahwa anak ini mengalami gejala autisme itu gimana sih? Apa yang harus diwaspadai oleh orang tua ini? Baik, sebelumnya untuk tanda-tanda sendiri, kalau baru lahir itu belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya. Tapi orang tua bisa melihat tumbuh kembang anaknya itu dari umur 3,5 tahun, dan sebenarnya tidak ada cara yang tepat untuk mendeteksi kelainannya dan untuk mencegah kelainannya. Makanya dari itu kayak kalau orang tua sudah melihat kayak ada gejala dari anak ini itu kita segera konsultasikan pada dokter. Sekarang kepada para orang tua nih, bagaimana pengalaman Anda pertama kali mengetahui bahwa Anda memiliki autisme? Apakah menjadi tantangan terbesar Anda hadapi selama proses diagnosis dan perawatannya? Baik, jadi pengalaman saya mengetahui anak saya ini mengidap autisme itu waktu dia umur 3,5 tahunan. Jadi udah lama ya? Iya, udah cukup lama sih. Nah, waktu itu saya bersama keluarga saya itu sedang quality time di suatu tempat. Lalu, saya itu memperhatikan dan membandingkan anak saya dengan anak-anak lain yang ada di sekitar situ.
Nah saya itu langsung sadar gitu, kok anak saya berbeda ya dengan anak-anak yang pada umumnya itu, kayak mulai dari gerak-geriknya dan lain-lain. Sehingga saya bersama istri saya itu kayak sepakat buat memperiksakan anak saya ini ke dokter. Untuk tantangannya sendiri gimana? Untuk tantangannya sendiri itu ya yang pastinya kita harus bisa lebih sabar daripada orang tua yang lain, karena kan anak dengan penderita autisme itu memiliki keaktifan yang luar biasa ya. Terus kita juga harus tetap memberi kasih sayang yang penuh kepada anak, dan kita nggak sampai buat overthinking yang berlebihan bagaimana mengenai anak. Dan untuk itu kita selingi dengan terapi bersama dengan pihak yang lebih mengerti. Jadi anak itu bisa tetap terkontrol dan kita lakukan di lingkungan yang aman dan terkendali, di mana anak itu tidak merasa tertekan dirinya bahwa berbeda. Luar biasa ya. Tadi kan kita sudah menyinggung nih ya mengenai autisme dan tahapan orang tuanya itu seperti apa. Nah, kali ini menurut Bu Dokter ini adakah metode yang dari ahli kesehatan ini untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak autisme atau disabilitas intelektual? Betul sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa kita lakukan kita untuk membantu anak autisme ini, dan masing-masing metode itu juga berbeda karena autismenya juga berbeda-beda. Dan salah satu yang paling umum itu kita lakukan, kita terapin itu bisa, yaitu metode ABA. Dan ini tuh termasuk seperti kita mengajarkan anak keterampilan sosial, perilaku melalui latihan yang berulang kali dan penguatan positif ya pastinya. Benar banget. Ya misalnya anak-anak ini kayak kita berhasil melakukan satu yang diinginkannya, terus mereka kita beri pujian atau hadiah seperti layaknya anak umumnya, kita kasih reward nih bagi mereka, dan di situ anak bisa merasa senang gitu ya, dan bahwa perilakunya itu bisa diberi pujian atau apresiasi. Selanjutnya ini bagaimana sih Anda mengatasi tantangan dalam mengasuh anak dengan autisme sehari-hari? Apa ada strategi atau tips yang telah Anda lakukan untuk membantu anak dalam berkembang atau beradaptasi? Jadi tips untuk mengatasi anak-anak yang dengan kebutuhan khusus ini adalah kita itu perlu untuk mencari dukungan orang sekitar. Lalu selain itu juga saya mempunyai cara lain, yaitu dengan cara menyekolahkan anak lewat rumah atau homeschooling. Baik. Nah, selanjutnya Bu Dokter, banyak terapi yang tersedia untuk anak-anak dengan autisme ini. Bisakah Anda menjelaskan beberapa metode yang umum dan sering digunakan dan membentuk efektivitasnya agar anak ini tuh bisa layak berkembang seperti teman-teman lainnya? Iya, betul banget. Autisme sendiri tuh jujur anaknya itu susah, dan kita itu perlu penanganan ekstra ya, dalam halnya kayak khusus gitu. Dan tindakan penanganannya itu bisa berbeda-beda setiap anak. Jadi tergantung dari gen dan keturunan mereka. Menurut Ikatan Dokter Anak itu anak autisme ini membutuhkan konsultasi ahli dari berbagai disiplin ilmu, karena pada dasarnya mereka kan banyak aktifnya gitu. Nah, baik Bu Dokter, peran lingkungan sekitar seperti sekolah dan komunitas ini sangat penting dalam mendukung perkembangan anak-anak. Nah, bagaimana sih kita menciptakan lingkungan yang inklusif serta suportif bagi mereka agar mereka ini bisa diakui secara layak oleh masyarakat juga? Kayak sekolah gitu perlunya memberi kesempatan bagi anak autis ini untuk beraktivitas secara sosial, untuk mengembangkan diri mereka, untuk menyuarakan apa aspirasi mereka, karena mereka juga butuh didengar. Mereka juga ingin bisa berkreasi, beraktivitas, dan kita perlunya pengawasan ya bagi mereka. Baik Bu Dokter, di mana para mendengar ini dapat menemukan informasi dan sumber daya terpercaya tentang autisme ini? Adakah organisasi atau lembaga yang bisa mereka hubungi untuk mendapatkan bantuan dan juga dukungan yang lebih lanjut? Kalau yang beberapa tempat yang bisa dihubungi itu seperti kayak itu OAI. OAI itu organisasi khusus autism Indonesia. Dan ada itu juga YAI, Yayasan Autisme Indonesia. Itu juga menyediakan dukungan
yang pastinya dukungan dan informasi yang lebih lengkap lah pastinya untuk orang tua yang bingung nih harus ngapain. Nah, tadi kita kan udah denger ya pengalaman dari orang tua dari adik Adam nih. Nah, apakah para orang tua ini ada pesan atau harapan Anda untuk orang tua yang memiliki anak dengan kondisi yang sama? Yang apa yang ingin Anda sampaikan kepada para orang tua tersebut yang bisa membantu mereka? Nah, jadi pesan saya untuk orang tua di luar sana yang mengalami hal serupa atau mempunyai anak yang sama-sama autis seperti anak saya ini adalah tetap semangat dan tetap tabah. Karena kita itu sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk merawat dan membesarkan anak dengan kebutuhan yang ya cukup dibilang lebih spesial gitu. Selain itu, kita juga harus tetap menyayangi anak kita sebagaimana mestinya, karena anak juga titipan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua, juga adik Adam, juga para ahli psikologi yang sudah menyempatkan untuk berbagi pengalaman berharga Anda. Semoga percakapan kita hari ini dapat memberikan pemahaman, dukungan, dan harapan bagi banyak orang tua dan keluarga yang memiliki anak dengan autisme. Nah, sekian episode podcast Dunia Kecil Mimpi Besar kali ini. Ingat, setiap anak unik dan berharga. Dan dengan pemahaman, dukungan, dan perawatan yang tepat, anak-anak dengan autisme dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!